321 312 1042. Perkenalkan, nama saya Dewi Margareta Utapea, NIM 321 3121030. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Regina Bersemiring. Saya berasal dari kelas B reguler 2021 dengan NIM 32 13 12 10 dan 8. Perkenalkan, nama saya Novika Asima Azura dengan NIM 321 332 1021. Bangunan ini merupakan satu-satunya bangunan Rumah Sakit Putri Hijau yang menjadi peninggalan Belanda dan sudah menjadi cagar budaya di bawah Kementerian Pertahanan. Bangunan ini sudah melakukan perombakan atau renovasi sehingga memiliki bangunan yang lebih modern. Saat memasuki bangunan, kita disediakan tempat duduk untuk menunggu. Saat memasuki ruangan atau bangunan ini, kita dapat melihat bahwa di bagian depan ada dipajang beberapa piagam penghargaan. Jika kita telusuri lagi lebih dalam, di belakang dinding tempat piagam penghargaan dapat kita lihat ada piagam peresmian renovasi gedung administrasi Rumah Sakit Putri Hijau. Dan juga kita dapat melihat denah keseluruhan dari Rumah Sakit Putri Hijau tersebut. Dan jika kita masuk lagi, kita bisa melihat beberapa ruangan para staf atau pegawai ataupun ruangan para tentara yang bekerja di dalam Rumah Sakit Putri Hijau tersebut. Bisa kita lihat saat kita memasuki ruangan, di bagian ujung dapat kita lihat ada monumen atau tugu kecil yang berada di ujung ruangan. Tugu ini sendiri ditawarkan kepada Asosiasi Perkebunan Delhi pada hari jadinya yang kelima oleh para direktur perusahaan tembakau. Menurut narasumber, ruangan rapat yang berada di bagian depan dulunya adalah taman. Namun, untuk kepentingan, direnovasilah taman tersebut menjadi ruangan rapat. Walaupun bangunan ini sudah melakukan renovasi untuk menjadi lebih modern lagi, namun dapat kita lihat bahwasannya pintu dan jendela dalam bangunan ini masih memiliki nuansa Belanda. tengah bangunan ini dapat kita lihat berupa taman yang berkolam ikan dan tempat-tempat untuk duduk.
Walaupun sudah melakukan renovasi, dapat kita lihat beberapa bagian bangunan ini yang tidak diubah sama sekali, seperti contohnya jendela yang ada di atas. Setelah masa kemerdekaan tahun 1945, banyak dari anggota tentara maupun keluarganya yang sakit yang berdomisili di Medan menggunakan fasilitas kesehatan rumah sakit swasta yang ada di Medan. Barulah pada tahun 1950 diperkasai oleh dokter militer oleh Letnan Dr. Muhammad Mujidin mendirikan tempat perawatan asrama atau TPA. Barulah pada tahun 1951, Letnan Dr. Mujidin sebagai selaku Kepala Dinas Kesehatan TK1 menerima 4 buah bangsal rumah sakit FDM atau Feridun Deli Maskapit, yakni Rumah Sakit PTPN 2 yang dahulu merupakan Rumah Sakit PTP 9 Tembakau Deli dan selanjutnya disebut sebagai Rumah Sakit TK2 Putri Hijau Medan. Gedung administrasi Rumah Sakit Putri Hijau dulunya merupakan bagian dari Rumah Sakit Tembakau Deli. Pada 1 November 1869, Neyus bersama C.G. Kliman mendirikan perusahaan Deli Maskapit. Sebagai perusahaan tembakau yang besar, mereka juga memiliki jumlah pekerja yang banyak, sehingga mereka mendirikan pusat kesehatan untuk para pekerja perkebunan, yang sekarang dalam perkembangannya rumah sakit ini berubah nama dan beralih kepemilikan ke Perusahaan Tembakau Nasional atau PTPN 2 Persero dan berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Tembakau Deli Medan. Keberadaan rumah sakit yang berada di bawah naungan PTPN 2 menyebabkan rumah sakit tersebut menjadi aset bagi PTPN 2, sehingga segala akibat bagi rumah sakit menjadi tanggung jawab PTPN 2. Namun, kepemilikan bangunan tersebut bersinggungan dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Namun akhirnya pada tahun 2011 rumah sakit ini secara resmi berhenti beroperasi dan ditetapkan Pemko Medan sebagai situs cagar budaya. Demikian yang bisa kelompok 6 paparkan. Sekian dan terima kasih. Kelompok 6 pamit undur diri.